Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Regita Cahya dari kelas 10 E2. Hari ini saya akan membahas materi biologi tentang daur air. Daur air atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan dan urutan siklus air. 1. Evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, sungai, rawa-rawa, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari sehingga air bisa naik ke atmosfer. Kedua, transpirasi. Proses ini serupa dengan proses evaporasi, hanya saja proses ini penguapannya terjadi pada jaring-jaring makhluk hidup seperti tumbuhan. 3. Kondensasi. Proses di mana perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. 4. Presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. 5. Infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis siklus air. 1. Siklus air pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan tinggi akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair, mengalir melalui perairan daratan yang akan kembali ke laut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.